Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan terkait dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pada saat ini kami coba sampaikan dalam beberapa infografis berikut ini. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugiman, peserta pelatihan guru penggerak angkatan 9 di BPGP Jawa Tengah. Pada dasarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dilakukan dengan cara memberikan ilmu yang berfaedah buat kehidupan anak-anak kita baik secara lahir maupun batin. Yang selanjutnya, pendidikan itu adalah menuntun anak kita ataupun anak-anak didik kita ibarat seorang petani ketika melakukan penanaman padi, tentunya benih dan juga segala sesuatu terkait dengan bagaimana cara merawat padi dan yang lain tentunya nanti perlu itu dimaksimalkan. Yang selanjutnya, dengan pemaksimalan perlakuan-perlakuan itu pada dasarnya itu adalah upaya kita menuntun anak-anak kita, sehingga nanti diharapkan hasilnya anak-anak bisa mencapai kemerdekaan di dalam menentukan jati diri dan kehidupannya di kelak nanti, di mana pendidikan itu digunakan yaitu untuk menuntut di dalam hidup tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya, sehingga hubungan dasar dan juga keadaan itu di mana anak-anak diharapkan semuanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, untuk pada dasarnya tabiat dan juga perilaku anak itu ada yang bisa berubah dan juga ada yang tidak bisa berubah. Namun halnya kita juga harus berusaha untuk melakukan perbaikan pada hal-hal ataupun tabiat yang anak-anak kita bisa rubah. Namun bagi watak ataupun tabiat yang tidak bisa kita rubah, tentunya kita hanya bisa mengingatkan dan mengingatkan. Di mana di dalam pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah budi pekerti, watak, dan juga karakter daripada anak, merupakan hasil daripada proses pendidikan yang kita sampaikan kepada anak, sehingga diharapkan dari budi pekerti dan yang lain disitu menimbulkan upaya ataupun tenaga dari anak-anak, di mana pendidikan di setiap orang dan anak itu terbawa secara pedagogis, sehingga keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anak agar selamat bahagia di kehidupannya kelak, di mana pendidikan yang teratur itu adalah pendidikan yang berdasarkan ilmu yang biasa diistilahkan dengan ilmu pendidikan. Sedangkan peralatan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara bagaimana mendidik, di mana untuk mendidik ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama adalah memberi contoh ataupun keteladanan. Yang kedua adalah pembiasaan ataupun pakulinan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pengajaran atau piwulang terhadap anak-anak kita. Selanjutnya yaitu tindakan atau perilaku kita yang nanti di situ akan menjadi contoh bagi anak-anak maupun anak-anak didik kita. Sedangkan peralatan pendidikan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman lahir batin daripada pendidik maupun anak-anak yang kita didik. Sedangkan untuk peralatan yang terakhir terkait perintah, paksaan, dan juga hukuman, mungkin pada saat ini sudah tidak begitu dilakukan lagi. Karena apa? Di dalam kurikulum ataupun di dalam kita mendidik anak tentunya
kita juga menghargai kemerdekaan anak untuk menentukan pilihan di dalam kehidupannya. Sehingga dari pemikiran filosofis ini kami bisa merefleksikan bahwa pengajaran itu adalah bagian daripada pendidikan. Maka daripada proses pendidikan ini nanti kita juga akan memberikan ilmu ataupun pengetahuan pada anak-anak kita, sehingga di dalam kehidupannya kelak diharapkan bisa menjadi warga masyarakat yang selamat dan juga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di mana pendidikan juga merupakan upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan bagian untuk memerdekakan lahiriah maupun batiniah daripada manusia, dalam hal ini tentunya anak-anak kita, sehingga di situ terbentuk yaitu otonomi intelektual, otonomi eksistensi maupun otonomi modal sosial, sehingga dari kemerdekaan di dalam intelektual, kemerdekaan di dalam sosial maupun kemerdekaan di dalam ekstensi ataupun keberadaan di sini adalah sangat penting sekali. Sehingga pendidikan yang sesuai pada zamannya pada saat ini tentunya kita juga harus menyesuaikan zaman anak-anak yang kita didik saat ini. Tidak seperti pada saat kita dulu. Karena mungkin perkembangan teknologi yang saat ini sudah sampai dengan 4.0 ini, tentunya anak-anak kita juga harus menyesuaikan itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di dalam penyampaian terkait refleksi maupun pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara pada kesempatan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.